warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Lutfi Armisa Yusuf. Saya Mirza Kirana. Kembali lagi di Talking About Something Hot dari sini. Oke nih, dari acara itu udah ketahuan yang tuh bahas apapun yang lagi hangat nih dibicarakan oleh masyarakat warga Plus 62 ini. Disebutin dulu. Kayak akhir-akhir ini tuh banyak sekali ya tayangan hiburan dari salah satu TV, salah satu saluran TV di tanah air ini yang ya itulah seperti itu, yang tahu-tahu aja Keliling. itu ya serba keliling, apa-apa keliling, bahkan di sini itu banyak barang-barang elektronik yang bisa itu dibuat keliling. Iya, bisa dibuat inspirasi juga. Jelas juga nih. Nah langsung aja deh, saya nih udah nonton kemarin yang keliling-keliling. Kalau Baby nonton yang apa nih? Satunya nih. Saya sih nontonnya bukan yang keliling-keliling. Kayak keliling-keliling dulu, penasaran nih. Kira-kira apa ya kalau bukan keliling nih? Kalau aku keliling nih soalnya. Oke deh. Ini salah satu dari seri PB. Yang tahu-tahu lah PB apa? Yang Nggak tahu aja. Ya, PB. Oke, jadi siapa dulu nih? Kali ini kita akan bahas nih tentang keanehan sama alurnya sekalian nih biar teman-teman ini nggak pada penasaran, dan kalau mau nonton sih boleh-boleh aja. Tapi ini kita ringkas Silahkan ya. Tapi ini kita akan ringkas alurnya biar nggak terlalu panjang juga, dan langsung aja deh kita mulai. Oke, Mirza nih. Mau gimana? Aku apa kamu dulu nih yang mau cerita? Gimana ya, kalau biar adil kita kening batu kertas aja. Oke deh, kalau kening batu kertas ya aja. Kening batu kertas. Ya apa aku sih yang kalah. Oke deh, aku dulu yang cerita. Jadi aku nonton Saya bukan keliling guys itu katanya. bukan keliling. Tapi gimana? Jadi ada anak kecil 7 tahunan mungkin ya. Oke. Dia itu hidup sama ibu tirinya dan juga neneknya yang sedang sakit. Dia itu kayak disuruh-suruh gitu loh sama ibunya. Ibunya sendiri kerja demi kayak menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Dan suatu hari ibunya itu dipecat dari pekerjaannya itu. Karena kenapa ya, ada alasannya dipecat? Karena kayaknya itu gara-gara nyapu-nyapu. Gara-gara itu kayak ibunya itu menyapu ya, kayak udah kesiangan gitu. Dan rezinya itu hilang. Ya, anaknya ini namanya Rezi ya. Rezinya itu hilang, masih di masjid gitu. Jadi ibunya yang menggantikan nyapu-nyapu rumah. Dan kayaknya telat ibunya ini. Berangkat kerja nih. Ya, telat berangkat kerja lalu dipecat. Kan cuma sekali telat doang udah dipecat. Iya, nggak tahu, aneh. Gimana sih hukum deh? Kasihan lah boy. Sekolah aja. Udahlah lanjut. Terus itu ya, dia itu disuruh mencari kerjaan sama ibunya gitu. Soalnya ibunya sudah gak kerja kan. Ya. Lalu nggak ada yang ngerti dia itu ngomong apa. Anak ini Aduh, pakai bahasa bapaknya mungkin tunawicara ya. ya, anak ini tunawicara. Ya. Dan dia disuruh mencari kerja keluar gitu. Ya. 7 tahun suruh kerja. Bisa apanya gimana? Bisa apa ya kan? Apalagi? Ngomong aja gak? Aduh, gelap. Ngomong aja dia kesulitan. Dan dia mencoba untuk kayak bantu-bantu gitu. Dan gak ada yang ngerti dia ngomong apa. Lalu ada mobil, dia kayak bantu markir mobil gitu. Tukang parkir. Iya, tapi malah dimarahi dia karena kayak dikira ngomong gak jelas, padahal ya dia lagi bantu buat parkirin mobilnya, tapi ya namanya semua orang gak ada yang ngerti gitu. Enggak. Pokoknya bukan gak ada yang ngerti, gak semuanya ngerti gitu. Gak semuanya ngerti. Dan sepulang dari itu, karena dia sudah mencari ya lama, mencari pekerjaan ini, nggak ada yang kayak dia nggak nemu pekerjaan gitu. Terus dia mampir ke masjid, ada apa itu ramai-ramai, ternyata ada lomba adzan gitu. Dan dia pengen ikut karena dia pengen sekali mengumandangkan adzan gitu. Tapi ya dipikir saja ya, ngomong aja kayak kesulitan apa lagi. Lanjut ya. Lanjut. Ya udah dikasih brosurnya itu. Awalnya sih dia nggak dibolehin ikut, tapi kayak
tapi kayak orang yang biasanya ngurus masjid itu Pak Ustadz di situ kayak nggak apa-apa ikut, kayak semua orang Berhak ikut gitu. Jadi Pak Ustadznya juga ya. Iya sih, agak ya wis nggak apa-apa, mungkin Oke lah. dimaklumi. Iya dimaklumi. Lalu dia pulang bawa brosur itu pada ibunya, dikasihkan kepada ibunya. Ibunya ya kayak marah gitu, buat apa kamu gini, bukannya cari Lomba. pekerjaan malah mau ikut lomba adzan, kamu itu gitu. Terus Lanjut. dia ke neneknya bilang, doakan nek aku besok mau ikut lomba adzan. Bisa ngomong gitu, doakan. Enggak, ya kayak Bahasa isyarat gitu. iya. Neneknya pasti ngerti lah. Ya. Neneknya kan ngerti. Yang ngerti-ngerti aja. INNA. Oke. Lanjut ke Dan lomba. neneknya ini belum makan, sama Rezi juga belum makan karena dia belum nemu pekerjaan. Terus kayaknya dia ini dikasih makanan yang sisa dimakan dari ibu tirinya itu, dikasih cuma sepiring, tapi itu buat neneknya, dan ikannya cuma Lauknya kerupuk. kasihan sekali. Aduh, itu kerupuk udah banyak kalorinya, nggak ada nutrisinya sama sekali. Mungkin itu kerupuk sisa. Aduh, Kasihan sekali ya. Lanjut. lanjut. Setelah dikasihkan ke neneknya, dan Rezi bilang Rezi itu belum makan, terus dia disuapi lah sama neneknya itu, kasihan juga. Terus dia besoknya dia ikut lomba adzan ya. Ya, Terus dia itu mendapat nomor urutan yang kelima, dan dia dipanggil. Terus semuanya pada heran, loh anak itu ikut, bukannya ngomong aja sulit apalagi adzan gitu. Mereka banyak yang yang ngomongin Rezi. ngomongin yang Menghina gitu nyorak-nyorak ya. lah ya. Terus akhirnya dia mencoba adzan dan suaranya juga nggak keluar tapi gak jelas gitu, ya ampun. Bisa dibayangin ya, bisa dibayangin ya. Nggak usah di. Aduh. Terus dia pun mendapat hinaan dari semua orang dan kayak sorakan-sorakan yang suara yang mengganggu dia. Lalu dia lari pulang dan dia nangis. Padahal dia Sedih pengen banget. dia pengen sekali ikut lomba adzan. Tapi ya, si Rezi juga gimana ya? Ya sih, masih SD juga. Lalu pulangnya dari lomba adzan itu dia juga dimarahi lagi sama ibunya karena belum juga mendapat pekerjaan. Kerjaan. Terus dia mencari lagi, ada tukang bangunan yang kayak sedang bangun rumah gitu. Dia sesuatu. tuh gitu. Dia bilang mau bantu, Mau bantu. mau bantu gitu. Ya udah, Ngerti tukang? Ya. iya ngerti. Pertamanya juga apa gini, terus bantu gitu. Terus akhirnya ya mau bantu, ya kayak bantu ngangkat kayak batu bata gitu. Ya. Terus kan saat semua tukang itu berkumpul ya, kayak mau bayaran gitu. Wow, cepat banget ya, tiba-tiba. Pas banget udah. Cuma 1 hari itu. Oh. Terus itu giliran bagi-bagi uang ya. Terus kamu sini tuh. Rezi dipanggil. Tangannya udah nada-nada gini. Tapi sayangnya dia tidak dikasih uang, dia cuma dikasih sebungkus nasi. Kasihan juga sih, kayak kayak di PHP-in sama tukangnya Tukang. itu. Terus dia terima lah, gimana lagi kan dia juga masih kecil, bantunya juga gak seberapa banyak sih. Terus dia pulang bawa sekotak nasi, sebungkus nasi. Sebungkus nasi itu dikasihkan pada ibunya. Tuh, terus kamu kemana aja? Dari pagi kerja cuma dapat sebungkus nasi gitu, malah semakin dimarahi ya. Terus akhirnya dia diusir, kamu sana aja sama nenek kamu. Sama-sama beban gitu kan? Iya, sama-sama beban gitu. Akhirnya diusir. Terus diusirnya ini kayaknya ngomongnya itu pas sore gitu. Terus akhirnya malam-malam dia diusir keluar dari rumah ya. Terus dalam keadaan hujan. Hujan sama itu petir. Apa sih namanya?
Duduk. gitu ya. Ya. Kayak tir. Lanjut. Dia minta pertolongan, kayak minta nginep di rumahnya orang gitu, dan orang nggak tahu dia ngomong apa. Terus neneknya membantu mentranslatekan apa yang diucapkan cucunya, Iya. tapi malah diusir guys, malah di kayak sana Nggak mau nampung orang asing kali ya. Iya, nggak menampung orang asing. Terus dia lewat di depan masjid itu, lalu ditanyai sama tukang membersihkan masjid. Masjid. Iya. Tanya gimana Dia nih? tempel, ditanyain kamu kemana, hujan-hujan gini. Terus akhirnya neneknya yang bicara kayak kami itu boleh ndak kami numpang di sini gitu. Akhirnya ndak apa-apa numpang di dalam gudang masjid itu. Terus karena neneknya habis kehujanan dan dalam keadaan sakit nih ya, sakitnya tambah parah, dan dia kayak tiba-tiba nggak sadar gitu loh, tidak sadarkan diri, terus dibawa ke rumah sakit. Nggak ada SIM PB dan rumah sakit tuh mustahil banget. Iya. Terus katanya itu koma nggak sih ya? Koma mungkin. Ya neneknya itu kayak udah parah banget gitu, dan akhirnya neneknya meninggal. Jadilah Rezi Tinggal sendirian. sendirian, kayak nggak punya siapa-siapa. Akhirnya Rezi ikut tinggal di masjid situ sama bantu-bantu gitu. Banyak juga orang yang kayak protes, kok boleh saya tinggal di situ, padahal kan nggak boleh aslinya. Tapi mau gimana juga, mau gimana lagi gitu. Terus singkat cerita dia ke pasar, Jatuh. dia ke pasar lalu kayak mau minta lowongan kerja gitu ke tukang jualan sandal sama sepatu ya. Terus dia itu ditolak sama Mbak Sinta gitu. Mbak Sinta itu nolak. Terus ada yang sampingnya itu ada juga yang jualan sandal juga? sandal sepatu Sama, juga oh. sama. Terus Rezi berusaha kayak menawarkan gitu loh. Terus akhirnya kayak laku. Lah sing pemiliknya ini kayak nggak ada gitu loh, masih ke kamar mandi atau kemana nggak tahu. Namanya Doni ya. Terus Sinta dan Doni. akhirnya si Doni ini kayak, wah siapa yang menjualkan daganganku gitu. Dagangannya tiba-tiba laris gitu, gak kayak hari-hari sebelumnya. Mungkin karena si Rezi ini tunawicara ya, jadi kayak banyak yang kasihan gitu. Mungkin Doni berpikiran kayak gitu, ya udah kamu boleh kerja di sini gitu. Terus akhirnya Rezi alhamdulillah gitu. Terus Slide nih. setelah itu sehari itu dikasih bayaran 20.000 padahal kan cuma menawarkan kan. Ya. Tapi itu kok laris, dagangannya tiba-tiba laris, dan si Sinta ini iri. Kenapa sih tadi aku nggak nerima anak ini? Begundal gitu. si Sinta berarti. Iya, kayak nyesel gitu. Terus akhirnya difitnah dan Rezi dipecat. Oh, si Sinta fitnah Rezi gitu. Ya Rezi Jahat banget ya. iya sih. Anak kecil loh, bicara bisa-bisanya dipecat. Iri sama dipecat itu biar kayak Rezi pindah ke alam lain. ke tokonya Sinta gitu. Sinta, biar tokonya Sinta laris. Ternyata Rezi nggak mau, terus memilih untuk nggak kerja di pasar lagi, dan itu dan tinggal di masjid gitu, bantu masjid dan ya gitu. Terus suatu hari ada lomba adzan kayak tahun lalu gitu. Ini udah setahun ceritanya. Udah nggak tahu, cepat sekali. Ada lomba adzan. Terus dia juga andai aku bisa bicara, aku pasti udah bisa ikut lomba azan gitu. Oh. Apa ya, ada pengganggu sebentar. Lanjut. Terus saat hari perlombaan tiba ya. Makan. Saat hari perlombaan tiba itu. Makan. Dan Lanjut. singkat cerita dia itu jadi panitia azan, lalu yang nomor 007 ini nggak dateng, tiba-tiba kayak gempa gitu loh, tiba-tiba gak tahu gempa ya, ada gempa, terus barang-barang itu jatuh semua, dan di sana
katanya kalau dia pernah mendengar ya, kalau gempa itu ada gempa biasanya kayak harus adzan gitu. Dan dia coba adzan dengan Semampu. percaya dirinya, dia mencoba adzan ya, lalu dan anehnya suaranya itu keluar, ya ampun. Gara-gara gempa itu tadi berarti. Iya. Ih, Mungkin itu loh, udah kayak gitu, suaranya udah enak ya kayak orang pada umumnya, tapi itu kayaknya suara settingan deh. Tidak mungkin sih suaranya sih. Terus saat gempanya udah mereda ya, kok mereda? Gempanya udah Berhenti. semuanya mendengar, wah itu si Rezi gitu semua. Terus akhirnya yang menang itu akhirnya saat pengumuman semua pada kagum sama Rezi dan Pulang deh. semua pada kagum sama Rezi. Wow. Terus akhirnya dialah pemenangnya dan ibunya juga minta maaf. Aslinya kurang itu sih filmnya, kurang kayak memuaskan karena ibunya nggak dapet azab sama sekali. Tapi yang mengolok-ngolok Rezi saat adzan itu yang Yang ngejain Rezinya itu kena azab. kena azab, dia ketimpa apa gitu kayak plakat gitu loh, Plafon mungkin kejatuhannya. ketimpa itu. Terus tiba-tiba dianya juga minta maaf, tapi nggak sampai meninggal sih, Tumben. cuma Biasanya kan tangannya beton aja. patah, padahal yang ketimpa plakat itu kakinya, tapi tangannya yang digendong, gak tahu kenapa. Gitu. Mungkin menurut ini udah kasih tau lah ya apa aja keanehan dari ceritanya Mbak Desa tadi. Tunggu ceritaku ya. Oke. Sekarang Mbak Mimi. Oke, jadi mau cerita nih. Pasti kan Mbak bisa tuh pernah lah ya namanya fotokopi dokumen, kertas, itu pasti pernah dong ya. Semua orang tuh pasti pernah. Kalau fotokopi tuh di tokonya langsung atau di jalan sih Mbak, ada keliling-keliling gitu? Sulit sih sekarang fotokopi itu, paling enggak ya di toko. Emang ada? Ada dong. Di tempat saya ini tuh ada, ini sekitar PB juga nih, tapi ini tuh yang dari susah sampai jadi sukses. Nah, oke, langsung aja mulai ya. Judulnya itu ya di sama aja lagi di tempat baju judulnya apa. Oke. Jadi diawali sama siswi SMA. Iya, lanjut. Jadi diawali sama siswi SMA yang namanya tuh Bunga, yang baru aja lulus dari SMA-nya. Anehnya Anehnya Bentar dulu. Ini, oke. Nah, langsung aja nih hotnya langsung ditekan ya. Nah, ini mungkin ada salah satu hasil Miss Lay. terbaru kita ya, namanya Miss Lay. Iya, jadi kali ini saya tuh punya suatu cerita ya. Loh, Bang. Nah, ini maaf dulu angle-nya berubah nih. Hot gimana sih kameranya? Oke. Nah, lanjut ya. Nah, si Bunga tadi ini tuh ingin kuliah, tapi karena keterbatasan biaya jadi nggak bisa dong. Tiba-tiba habis keluar dari gerbang sekolahnya, habis kelulusan itu, dan anehnya tuh kelulusan tuh pakai seragam sekolah loh. padahal kan Orang tuanya si Bunga ini juga gak datang gitu, kayak biasanya kan sudah kan momen paling ditunggu-tunggu ya. Iya. Tapi ini malah nggak datang orang tuanya. Tapi ya udahlah. Ternyata guys, alasan orang tuanya info gak datang, tiba-tiba guru itu nyamperin Bunga, bilang kalau ibunya itu kronis di rumah sakit, kena penyakit jantung, dan kayaknya sih habisnya akan terbenetkan ya dari sinetron ini gitu. Udah, ceritanya si Bunga ini tuh tempat harus gantiin ibunya kerja dong. Jadi ibunya kerja jadi ART, asisten rumah tangga, salah satu rumah orang kaya lah di sana. Rumah di PB kan biasanya kan yang pagarnya putih itu loh, tau kan yang catnya putih. Nah, ya udah, esokan harinya datanglah itu si Bunga ke rumah si bosnya, bilang kalau ibunya sakit bla bla bla, dia harus gantiin. Bosnya sih oke aja, yang penting kalau bisa kerja kayak ibu kamu, saya terima aja. Udah deh, si Bunga mulai tuh bekerja, bawa kemucing nih, bersihin tuh ruang tamu, sofa-sofa di situ, sampai itu bersihin rak buku nih. Rak buku kayak gini nih, tapi nggak miring-miring gini, bentuknya kayak lemari gitu. Rak buku. Dan itu ada buku, tebel banget bukunya itu. Si Bunga nyamperin tuh di rak buku itu, diambil bukunya. Dia buka bukunya, kayak gini nih bukunya. Gini, tapi lebih besar dan hardcover ya, nggak gini hardcover, sebel banget begitu.
diambil sama dia, dibuka, baca halaman habis covernya loh. Biasanya kan itu isinya kalau enggak ya nama penerbit iya, daftar isi gitu, tapi mukanya si Bunga ini seolah-olah aku dia baca gini ya, set gini kan. Oh, Dapat ilmu. oh kayak itu. Umpama dapat ilmu baru kita kok kayak, hah? Ini anak apa yang dibaca, boy? Mungkin dia dapat ilmu baru untuk membuat daftar isi kali Oh, ya. ya, Kali anak SMA nggak bisa buat. Oke, saya cerita udah ya, tiba-tiba datang anaknya si majikannya, bosnya. Hah? Oke, ceritanya tiba-tiba datang nih anaknya si bosnya Bunga ini, sebut aja namanya itu Tasya ya. Si Tasya ini ternyata begundal guys, dia antagonis. Jadi ketika si Bunga tuh kerja gantiin ibunya, dia gini, heh orang susah, ya sampai kapan sih susah ya mau kerja-kerja di mana aja. Kayak aduh iya, siriknya tuh kebangetan gitu loh. Tapi ya si Bunga ini dimaklumi aja lah ya. Semua tokoh utama PB itu kan sabar-sabarnya tuh sebesar harapanku padanya gitu. Sama-sama. Nah, ceritanya udah ya, si Tasya itu setelah ngolok-ngolok itu pergi. Nggak lama kemudian dia balik lagi bawa pacarnya, laki lah ya pacarnya. Ya pacar itu laki ya guys pacarnya. Oh. Nah, sebenarnya nama pacarnya si Tasya, maaf ya, Tasya, pacar Tasya itu Raihan. Oh, Raihan. Mr. Slay, guys. Raihan Ya. siapa nih? Ya Raihan tuh, pacarnya Tasya tuh namanya Raihan. Bukan Nah, Raihan Andi. loh ya. Nah, siapa sih Raihan nggak kenal lah. Nah pacarnya ini tuh nggak tahu kenapa mungkin otaknya masih di kandungan ibunya ya, karena bisa-bisanya udah kuliah itu ngerjain tugasnya itu minta bantuannya si Bunga ini dong. Padahal biasa kan Bunga itu kan cuma lulusan SMA dan belum pernah sama sekali kuliah kan. Tapi dengan hebatnya nih ya bisa dong ngerjain tugasnya si Rehan kayak kita tinggal kayak gini aja, gini bla bla bla, bisa loh dengan mudah. Ya berarti udah di langit Memang ketujuh, bukan di langit di anuan ibunya tuh. Nah, Udah kuliah di kandungan Bali. kayaknya segitu ya, udah ya. Setelah beberapa saat itu si Tasya ini yang ngelihat kalau si Bunga bantuin si Raihan itu buat kerjain itu kayak kesem-sem api neraka jahanam gitu, kayak ini cewek miskin kita ke pacar gue itu. Pas Bunga pulang nih habis kerja dari rumahnya Tasya, dikasih sebuah kotak gitu. Bunga, ini hadiah buat kamu nih, makasih ya udah bantuin si Raihan buat ngerjain tugasnya gitu. Tumben baik. Nah itu dipikir si Bunga itu mau ngasih kotak karena mau minta maaf habis kotak tadi itu. Dan si Bunga ini ya agak gimananya gitu, kotaknya tuh gak dibuka di rumahnya, tapi dibuka keesokan harinya di rumah si Tasya waktu kerja lagi. Dibukalah kotaknya, kan tahu isinya apa? Isinya tuh jam tangan sama HP guys. Jam tangan sama HP, kayak mimpi apa gitu, cuma bantu ngerjain tugas pacar orang dikasih HP sama tak jam tangan gitu, kayak alhamdulillah. Ya bersyukur nih awalnya. Tiba-tiba datang si Tasya sama bapaknya. Ting, 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 ting. Ternyata dituduh nyuri. Exactly. Nah, bener loh. Datang gini ya. Kamu udah nonton? Enggak. Gak tau nih baru kita ini loh. Nah, ini dia. Ayah, mungkin ini yang udah mencuri dompet jam tangan sama HP ayah gitu. Kata si Bunga, kamu ya berani-beraninya kamu, saya pikir ibu kamu itu baik, ternyata gua jatuh jauh dari pohonnya. Enggak jauh dari pohon. Jauh ini, dikira ayahnya si Tasya kan mencuri, itu amanah, pokoknya enggak paham boy, hospital kita ini. Akhirnya ibunya jahat. Enggak, ibu itu baik katanya. Udahlah, dipecat lah langsung ya kan. Setelah dipecat dari kesusahan ini tuh si Bunga Bunuh diri. tiba-tiba nemu tempat kerja baru nih. Tempat apa? Udah tahu lah. Tempat apa nih tempat barunya? Ayam. Tempat apa ya? Palingan tempat fotokopi. Nah kan, tadi udah ngomong awalnya dah. Oh iya. Di fotokopi tuh datang, Pak, saya boleh nggak kerja di sini gitu. Nah, Nanya. karena bapaknya itu baik hati, bolehlah kerja di tempat Gampang fotokopinya. banget Nah ya. makanya itu nggak perlu ngasih apa-apa loh, kasih CV tuh apa kek, identitas diri, nggak langsung diterima kerja. Dan anehnya bosnya ini tuh otaknya di luar prediksi NASA.
Karena kan awalnya kepikir si Bunga ini tuh disuruh kerja buat jagain tokonya itu kan, toko fotokopinya itu. Enggak dong. Sebenarnya sebenarnya dorong gerobak, misalnya fotokopi keliling. Astaga. Bisa dibayangin kita fotokopi keliling, sambungan listriknya di mana buat nyambungin mesin fotokopinya itu. Tapi si Bunga ini katanya bisa bantuin orang kuliah ya. Tapi dia tuh dengan fotokopi kayak nggak aneh, malah baik Pak, saya bersedia kok jadi tukang fotokopi keliling. Tergantung Doraemon nih. Nah, awalnya tuh hari pertama udah kayak tuh jadi fotokopi keliling dan laku keras dong dengan si Bunga ini. Sampai habis keliling itu kedatangan nih satu mahasiswa. Keliling satu mahasiswa. Namanya Raihan. Kan bukan Rehan ya namanya. Ada namanya nih, kayak dia tuh cuma pemeran cuma pemeran sebentar banget gitu nah. Nih, Mbak, saya mau jilid dong ke si Bunga. Jadi awalnya si Bunga ini tuh udah keliling. Mbak, siapa yang tidur? Nah, Mbak, Mirip Saya- banget leh. Mbak Luna. Mbak Luna. Ayo Mbak. Mbak, gini, saya mau jilid dong ini skripsi saya. Dan ini skripsi itu tipis banget, bener kayak bikin laporan kita itu loh sehari-hari. Ya. Nih, Mbak, saya mau jilid nih si Bunga dengan otak langit ketujuhnya, bukan skripsinya. Gak sampai 5 detik, Mas, kayaknya ada yang salah di ini skripsinya. Tahu dari mana dia? Wow, kok kayak gitu sih? Gak usah jadi tukang fotokopi, jadi dosen S3 aja sono. Si mahasiswa ini marah dong, kayak kamu tukang fotokopi, tahu apa sih dengan skripsi gitu. Gak jadilah jilid akhirnya dia. Akhirnya beberapa hari kemudian si Bunga ini tuh lagi jualan tuh, jualnya lagi ya bawa jasanya lah fotokopi keliling dan PB. Itu kalau tanpa musuh itu bukan PB namanya. Iya, pasti. Bukan ada orang yang iri tuh nggak ada namanya PB. Cerita tuh ada dia tuh jualan di salah satu toko fotokopi juga nih. Nama pemilik itu sebetulnya namanya Adi lah ya, namanya Adi. Adi ini tuh udah sirik tuh sama si Bunga kayak Ada apa Andi? dagangannya di bocah kok rame banget gitu katanya si Adinya. Terus langsung lah telepon anak buahnya. Namanya Halo. Nathan. Ada job nih, bisa nggak tolong hancurin anak yang jualan fotokopi keliling gitu. Pasti tahu dong anak buahnya mana ada fotokopi Iya. keliling di daerah itu tuh nggak ada lagi gitu. Langsung lah setelah si Bunga melayani pelanggan ini, dia pergi tuh ke tempat lain dan tempat itu main sepi nih. Di sini anak buah si Adi langsung beraksi, dihancurkannya itu gerobaknya, jatuhinnya ke tanah gitu sampai ternyata isi gerobaknya itu kan tau nggak apa guys? Printer, bukan fotokopi, bukan mesin fotokopi. Kan udah pasti beda kan ya sama mesin fotokopi itu. Gede gak sih mesin fotokopi itu? Memang iya. Nah, udah ya. Ceritanya tuh setelah itu baliklah, astagfirullahaladzim, kalian tuh berdosa banget, katanya si Bunga. Kalian tuh berdosa banget, aku salah apa gitu sama si Bunganya kan. Nanya. Dikembaliin, akhirnya ditata semua gerobaknya, tapi udah rusak parah nih. Baliklah ke tempat bosnya, langsung otomatis dia pecat, kamu ini Ayo aku tinggal dikit guys. bisa-bisanya tuh fotokopi udah hancur, gak bener lah pokoknya. Lalu si Bunga ini tuh udah dipecat 2 kali pekerjaannya, kayaknya frustasi deh, dia akhirnya kayak nganggur sebentar gitu loh. Tiba-tiba beberapa hari kemudian datang nih ada dosen dari kampus-kampus itu lah Mir. Ya, Nah. yang tadi dikoreksi. Nah itu benar. Dengar dari mahasiswanya, Bu, ada anak nih sok tahu udah gini-gini. Tapi ternyata setelah dicek sama dosennya, bener loh yang ditunjuk Bunga itu salah emang bagian itu. Tahu dari mana ya? Akhirnya si Bunga datang ke tempat fotokopi itu. Tanya tuh ke si majikannya si Bunga, Pak, ini ada anak namanya Bunga nggak yang kerja di sini gitu. Bapaknya bilang, oh udah kerja di sini lagi Bu gitu. Jadi kalah sama dosennya ini tuh, ketemunya malam hari dong, tetap ketemu dong di kontrakannya si Bunga. Dan akhirnya Bunga ini dapat uang dari mana loh buat nyewa kontrakan gitu, makanya itu. Udah ya, sekarang ceritanya si dosen ini ada ketemu Bunga langsung, akhirnya saya menemukanmu, padahal baru sehari loh nyari, udah akhirnya saya menemukanmu gitu kayak. Kalau Oke. lagi ceritanya Cinderella. Kan, nah setelah itu si Bunga ini tiba-tiba tanpa babi bu bla bla bla, tanpa tes apapun AMBK, aduh langsung kamu saya angkat jadi asisten saya dosen, kayak wow, Tiba-tiba. mimpi apa gitu, dipecat langsung jadi asisten Kan dia dosen. baru lulus SMA. Makanya gak mikir si dosennya ini, aku curiga dosennya ini bener-bener lulusan
Lah, lulusan S3 gak sih? Nah, udah ya. Beberapa hari kemudian karena si Buga itu rajin bantuin dapet dia tuh beasiswa buat lanjutin S1-nya. Udah dapet beasiswa 4 tahun kemudian lulus. Segampang itu ya jadi sarjana di film ini. Jadi film di Dosennya bukan S1, S2, S3, S26 properku. Nah, udah deh jadi mahasiswa gitu, udah selesai lulus sarjana dan udah nggak dilanjutin tuh dia tuh jadi tukang fotokopi keliling atau enggak. Jajannya bisa jadi tukang fotokopi gendong gak sih? Iya. Digendong gitu kan jero. Baik, jadi itu sinetron yang udah berdua tonton untuk yang ya dia ada gitu. Yang ada kalau saya tukang fotokopi keliling. Bagi teman-teman yang mau minta part 2-nya, mau kita ceritain lagi sama keanehan-keanehannya tadi tuh apa? Sambungan listrik nggak ada, keanehannya di aku ya Mehmet ya. Sambungan listrik untuk alirin listrik fotokopinya itu nggak ada. Terus ya ini anak SMA sok tahu banget. Kalau kamu dosen tuh S26 properku. kalau Pak Mirnu keanehannya apa aja nu keanehannya? Ya anaknya kok bisa kok bisa ya berpikiran mau ikut lomba adan padahal ngomong aja kayak susah. Baik, sampai sini dulu. Bentar, Oh belum? ibunya Bunga tadi kemana? Nah itu itu gak dijelasin ibu. Kayaknya filmku sih meninggal deh habis kronis itu. Oke. Ngidep di rumah sakit sampai berkarat-karat gak dijenguk-jenguk anaknya. Baik, langsung saja kita akhiri ya untuk prot hari ini. Bagi semua yang ingin part 2 tinggal dikit. bagi tadi yang tanya ini siapa sih yang rame banget dari tadi nih? Halo guys, kenalin nama aku Shoto. Shoto ini tuh penggemarnya Miss Lay loh bang. Untuk pembahasan kita hot news hari ini. Dadah juga. Dadah. Oke. Bye semuanya, sampai berjumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba nongol dong.